dasar hukum yang digunakan dalam itu juga kita ini, umpamanya dalam upaya paksa, penggeledahan, penangkapan, dalam hal penggeledahan, penangkapan, dan juga penahanan yang dilakukan oleh termohon masih berada dalam ruang lingkup penyidikan yang belum diserahkan kedua tersangka dan terdakwa. Apakah bagaimana pendapat ahli? Apakah kegiatan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan ini masih dalam ruang lingkup kewenangan penyidik? Baik, dindingnya adalah apakah pernyataan P21 sudah diterima? Itu dindingnya. Tahap dua itu pelaksana. Yang dikatakan tadi adalah kalau belum masih penyidik berwenang tetap meminta itu saja sebetulnya intinya. Ya, kan jawabannya pendek. Baik, langsung saya begini. Kalau sudah P21 dan tujuannya hanya untuk tahap 2, panggil dulu 2 kali. Itu yang disebut undang-undang. Itu sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Jadi penangkapan itu boleh sejauh untuk kepentingan pelimpahan tahap 2 kalau sudah dipanggil 2 kali. Penahanan tidak ada, tidak mungkin. Kalau sebelum P21 Bisa. Sebelum P21 baku ujinya adalah kuhap lama. Kalau sebelum P21, sesudah P21 sudah tutup pintu, itu baku ujinya. Pelaksananya pra peradilan ini harus dengan kuhap baru. Jadi bukan baku uji, tapi proses pra peradilan ini sendiri kuhap baru. Hanya baku ujinya mau pakai mana? Ya, terima kasih yang mulia. Pertanyaan kedua, tadi juga sudah dalam hal ketentuan perlindungan pasal 361 kami baca singkat saja menyatakan bahwa perkara tindak pidana yang sedang dalam penyidikan atau penuntutan penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam pidana Undang-Undang 8 tahun memberikan penegasan terkait objek pra peradilan yang sudah diuji, penggeledahan, penangkapan, penahanan yang masih dalam ruang lingkup tadi sudah kami katakan, masih dalam wewenang penyidikan oleh penyidik Rusia negara. Mohon penegasan ahli hukum acara yang digunakan dalam pra peradilan dengan objek tersebut. Penggeledahan, penangkapan dan penahanan ini ada dalam ruang hukum acara yang mana yang lama kan? Apa yang mohon untuk menegaskan hal ini. Baik, sebenarnya saya tadi menjelaskan sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan sebelum ini ya. Bantu ujinya kuhap acara yang kuhap dan kemudian kalau di masalah P21 sebelum ini. Artinya pendidikan masih berlanjut, pendidikan baru ujinya yang digunakan itu kuhap ya. Tapi adalah kuhap baru tetap. saya kira kita Iya betul. Terima kasih yang mulia, terima kasih. Yang berikut tentang pertimbangan subjektif atau tentang kekhawatiran. Apakah bagaimana ahli memberi pendapat hukum tentang bahwa penyidik diberikan kewenangan untuk menilai elemen atau analisis subjektif dalam hal kekhawatiran seseorang melarikan diri. Karena upaya pasal yang tadi penggeledahan, penangkapan, dan kemudian bagaimana pendapat ahli terhadap penilaian subjektif? Baik. Jadi begini, unsur subjektif sudah dihapus oleh kuhap baru. Tidak ada lagi. Baca dengan tegas. Kekhawatiran sudah diganti dengan kata-katanya yaitu berupaya. Jadi harus ada fakta. Tidak boleh lagi. Itulah namanya abuse of power. Kalau masih berasumsi, asumsinya nanti akan kabur,
untuk menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Itu sudah dihapus oleh undang-undang. Jadi kami harapkan sebagai penegak hukum jangan lagi memasukkan faktor unsur subjektif. Ini adalah subjek material kalau mau dibilang, ya. Jadi sudut pandang yang harus membuktikan ada material. Demikian. Ya. Nah, terima kasih ahli. Dan berikut, apakah suatu upaya paksa penangkapan bersifat wajib atau harus didahului dengan suatu surat panggilan? Bila ya atau tidak, mohon ahli memberikan dasar hukum. Terima kasih. Baik, dasar hukumnya pasal 97. Itu udah jelas. Jadi orang itu boleh ditangkap, ya. Saya katakan dalam ruang lingkup pelibatan takbut boleh, kalau dia tidak kooperatif, ya. Itu udah jelas 97. Kan saya bilang pra peradilan ini proses setelah P21 harus menggunakan acara yang baru, bukan yang lama. Jadi setelah P21 lihat petunjuk yang baru, tidak boleh terus-terusan. Ini sudah tutup close penyidikan. Jadi pasal 97 bisa dilihat itu KUHP. Ya. Penangkapan hanya dapat dilakukan setelah 2 kali orangnya mangkir, tidak memberikan alasan yang benar. Itu sudah ada dasar hukum. Jadi tidak boleh orang main ditangkap begitu saja, ya kan? Apalagi, mohon maaf, kalau dilakukan wajib lapor, jangan dong. Wajib lapor itu nggak dipanggil, nggak ditangkap, datang sendiri. Jadi urgensinya apa ditangkap? Itu kan jelas, abuse of power. Tolong dicatat abuse of power, pelanggaran HAM. Ya, demikian. Terima kasih ahli. Kemudian kami lanjutkan pertanyaan. Dalam hal pengadilan negeri setempat telah memberikan penetapan izin penggeledahan kepada penyidik. Pertanyaan kepada ahli, apakah izin penggeledahan tertulis ini cukup menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk memasuki tempat tertutup? Kalau di rumah, hanya terbatas pada penangkapan terhadap seseorang. Ya. Baik. Jadi begini, izin itu wajib punya, harus ada. Tapi tindakan untuk kemudian diatur oleh KUHP. Jelas tindakannya seperti ini. Kalau kita mau masuk harus diperlihatkan dulu, ya, dikasih tahu. Tadi seperti saya sudah jelaskan. Kalau dia kasih tahu dengan membawa saksi, tidak mau, ditolak, tidak diberikan izin, panggil dulu RT RW lingkungan sana. Baru kalau tetap nggak diizinkan, dobrak boleh. Ya, jadi jangan nggak ujuk-ujuk langsung wah masuk aja tanpa izin, nggak peduli. Saya kan udah punya, saya kantongin. Orang bagaimana tahu bahwa petugas itu sudah punya izin? Coba deh, setiap orang akan marah. Anda siapa? Kalau tidak menunjukkan izin, walaupun dia punya izin, itu melanggar, memasuki pekarangan orang tanpa izin, dan bisa diteriaki rampok itu kalau tidak dikenal. Ya, demikian. Terima kasih ahli. Yang berikut, apakah dalam hal penyerahan tahap kedua tersangka dan barang bukti wajib seseorang tersangka diperiksa kesehatannya untuk memastikan kegiatan tahap kedua itu dapat berjalan sesuai dengan rencana dan lingkup kewenangan tugas penyidik dapat dianggap layak sesuai kewenangannya untuk menyerahkan seseorang. Baik. Tidak perlu. Kalau pelimpahan tahap 2. Kalau mau ditahan, baru wajib periksa. Jangan salah ini. Makanya saya bilang, kalau diperiksa kesehatan itu namanya sudah ada rencana mau ditahan. Yang tidak ada korelasinya. Penyidikan sudah selesai. Jadi kalau mau pelimpahan tahap 2, bikin surat panggilan. Janjian saja ketemu di kantor kejaksaan. Udah beres itu. Jadi tidak perlu diperiksa kesehatannya. Nanti jaksa ini mau menahan atau tidak. Kalau jaksa tidak mau menahan, tidak perlu juga diperiksa kesehatannya. Silakan pulang. Lah, aneh. Di 4 tahun 2 saya baru dengar.
diperiksa kesehatannya. Tujuannya apa? Artinya apa? Mau ditahan. Jadi kan itulah sungguh aneh dan nyata. Terus terang, saya baru dengar di Papua. Mau pertanyaannya apa harus diperiksa kesehatan? Baru dengar. Mohon maaf izin. Terima kasih. Terima kasih, Aldi. Silakan. Terima kasih. Izin Bang Ahli, ini sedikit pencerahannya. Mohon memberikan pencerahan terkait dengan bahasa yang selesaikan dengan ini frasa yang kami sampaikan diselesaikan berdasarkan yang lama. Selesaikan ini sampai di 21 tanggal 22 sampai Baik, terima kasih. Ini sebenarnya pengulangan ya. Tapi diselesaikan itu adalah kegiatan pendidikannya. Pelimpahan itu bukan bagian dari pendidikan. Itu ngasih barang. Saya produksi satu barang. Saya produksi sudah selesai. Saya kirim ke dealer. Apakah itu kegiatan produksi? Bukan. Ya, tolong dipahami. Saya ini menyerahkan kepada dealer tidak lagi menggunakan aturan-aturan ketika kita memproduksi barang. Itu jelas sekali. Jadi pendidikan sudah dinyatakan lengkap P21. Tidak ada lagi kegiatan pendidikan. Sudah ditutup dengan resume pendidikan. Sudah tutup. Nah, bagaimana menyerahkannya? Harus diselesaikan lagi dengan kuap lama. Ya aneh itu. Ini pertanyaan sudah 3 kali. Kemudian apakah ini pendidikan? Apakah ada tanggung jawab untuk melimpahkan pendidikan? Ya ada dong. Namanya saya kalau udah produksi, saya ada tanggung jawab untuk mengirim kepada dealer. Misalnya gitu ya. Ada tanggung jawab, tapi tanggung jawabnya itu berbeda dengan tanggung jawab produksi. Ini biar jelas. Saya pakai bahasa yang mudah, karena saya sudah berulang kali. Tapi ketika penyidikan itu mau diuji di pra-peradilan, pra-peradilannya sendiri menggunakan acara yang baru. Tapi bahan ujinya menggunakan bab yang lama. Tolong dipahami gitu loh. Jadi misalnya penetapan tersangkanya sesuai nggak dengan putusan MK nomor 21 gitu loh ya, bukan dengan KUHP yang baru. Itu bab ujinya di dalam pra-peradilan. Tapi pra-peradilannya itu sendiri menggunakan KUHP baru. Terlebih tolong dibaca huruf D. Jadi tidak hanya huruf A. Kita membaca undang-undang nggak boleh A aja, B aja, C aja. Ada huruf D gitu. Apalagi sudah dilimpah. Ya, seluruh prosesnya harus menggunakan KUHP. Dan ada satu azas yaitu lex vivario. Aturan yang lebih menguntungkan akan menjadi pedoman, akan bisa dimohonkan untuk dipertimbangkan, diberikan kepada kepentingan tersangka atau terdakwa. Demikian. Saya harus sampaikan tadi terkait saya memproduksinya. Kurang guys. Analogi yang saudara sampaikan tadi memproduksi mobil. Kemudian ada tahap kedua, pertanggungjawaban saya mengirimkan mungkin ini kepada si pemesan. Nah, berarti ada substansi yang salah satu poin menciptakan suatu mobil. Setelah sempurna, kemudian ada tanggung jawab kedua, mengirimkan kepada siapa yang pemesan. Nah, apakah saya pertanyakan kepada ini penegasan yang mulia, apakah diselesaikan itu hanya untuk menciptakan mobil? Apa mobilnya nggak dikirim kepada si pemesan? Itu yang mau saya tanya.
diselesaikan sampai di mana gitu loh. Apakah ada kewajiban substansi dan kewajiban tanggung jawab terhadap suatu proses produksi tadi? Ya, baik. Menurut menjawab begini ya. Ini keterangan nanti kalau saudara tidak kenapa tidak apa-apa. Ya, kalau di Kita sini bicara hanya yang kalau di sini diperdebatkan kasus sosialitas. Ya, saya kira benar. Ya, pertanyaan itu seperti yang saya bilang sudah ditanyakan tadi, dan ini sebetulnya pertanyaan yang gampang. Hanya saja jalannya memutar. Nggak apa-apa yang mulia. Ya, yang lain Pak, ayo itu. Yang tadi jawabannya, tapi kamu minta pendapat, saya jawab. Ya, Pak, ya, sudah jawab. Saya yang lain. Saya tahu sebenarnya harus mana. Tapi sudah Pak. Biar jelas, mulia gitu. Satu lagi, terima kasih. Saya mulai sepakat. Satu lagi, saya jawab pendapat. Ya, apakah dalam suatu peristiwa bisa diselesaikan dengan dua prinsip? Itu aja. Jadi begini, kalau dalam satu proses penyidikan, satu rezim proses penyidikan, tapi prosesnya sebagaimana sudah jelas di sana. Kalau sudah diserahkan ke pengadilan, ya, kemudian proses selanjutnya menggunakan rezim baru, mau nggak mau, karena rezim yang lama sudah dicabut, jadi diberikan eksepsi terhadap proses penyidikannya atau penuntutannya. Di situ harus dipahami, ketika sudah masuk ke pengadilan, ya, rezim lama boleh digunakan, tetapi rezim baru apabila menguntungkan itu harus menjadi pertimbangan kalau di pengadilan. Misalnya, ya, itu pernah saya sampaikan di pengadilan negeri 11 kepada hakim pas bulan Januari, karena ada namanya lex specialis harus dipertimbangkan. Tetapi prosesnya sendiri rezim yang lama, kalau memang belum selesai, tapi mengujinya di sini adalah rezim baru. Jadi jangan bingung gitu. Belum puas ya, ada luar saja selesaikan. Sesuai waktu yang baik di luar. Terima kasih. Tadi dikatakan ahli dalam proses penangkapan ada bagi dua, yaitu bila bisa dapat langsung apabila DTO. Yang kedua tidak bilang kooperatif. Kami mendengar pada ahli bagaimana menilai seseorang tersangka dikatakan kooperatif. Apakah itu masuk dalam dia dalam undang-undang atau menurut penilaian penyidik? Terima kasih. Baik, jadi begini, kalau kooperatif itu sekarang namanya kita sudah melihat rezim baru, UHAP baru. Kita melihat, jadi ada upaya atau tidak? Tidak ada upaya melarikan diri, tidak ada fakta dia melarikan diri, artinya harus kategori kooperatif. Ya, apalagi kalau diwajibkan, wajib lapor, ya, itu sangat kooperatif. Wajib lapor aja dipatuhi. Ya, jadi kooperatif di sana tidak boleh dibatasi dengan subjektivitas penyidik, harus dengan fakta. Nah, penyidik bilang nggak kooperatif sama saya pribadi mungkin, silakan. Nanti terhadap penyidikan, kooperatifnya terhadap proses penyidikan itu sendiri, bukan pada penyidik. Ya, jangan keliru di sini. Ini suka salah, salah kaprah. Penyidik selalu berpendapat kamu nggak kooperatif pokoknya kan gitu, ya kan? Enggak. Sekarang makanya dibatasi untuk kamu berupaya, harus ada upaya. Nggak ada upaya jangan dibilang melarikan diri. Dan kalau tidak begitu, ya kooperatif namanya, gitu. Karena tidak ada aturan yang mengatur tersangka kooperatif dia bersikap begini. Jadi aturan-aturan itu adalah aturan yang dilakukan adanya suatu larangan-larangan sifatnya, ya kan? Kalau saya suka minum kopi, nggak perlu diatur aturan bahwa saya boleh minum kopi, gitu loh. Tapi kalau dilarang, boleh diatur, itu namanya asas legalitas. Itulah yang mendasari hukum acara juga. Ya harus ada aturannya. Gitu. Kemudian. Terus termohon. Waktunya masih 11 ini. Terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanyakan beberapa poin kepada para ahli. Langsung aja Pak. Saudara ahli dalam doktrin hukum acara pidana
kita mengenal asas diferensiasi sosial, diferensiasi fungsional. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Apabila secara faktual penahanan fisik pada tanggal 19 Juli 2020 dilakukan ekonomi oleh termohon, dan kemudian saat pelimpahan narkoba ke JPU selaku turut termohon di tanggal 22 Juli, namun tidak dilakukan penahanan, tidak menerbitkan surat perintah penahanan oleh JPU. Apakah secara normatif hukum acara penuntut umum dapat ditarik sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keabsahan upaya paksa tersebut? Baik, terima kasih. Jadi atas pertanyaannya, tadi kalau saya nggak salah, oh, ya. Baik, terima kasih. Kan kalau kejaksaan itu menjadi turut termohon, artinya adalah pihak yang terkait. Dia dominus litis tadi, jelas azasnya. Ya. Kemudian juga ada azas kurang pihak kalau tidak ditarik, karena berkas perkara dan orang sekarang seluruhnya ada dalam pengendalian dominus litis. Kemudian ada azas due process of law, jadi kurang pihak dan sebagainya, dan ya kan single prosecutor. Jaksa adalah satu-satunya penuntut umum. Jadi di sini kita harus memperhatikan jaksa sebagai penuntut umum tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi dikasih tahu. Nah, misalnya ini contoh, misalnya dari pihak pemohon mengajukan pra peradilan yang lain, penetapan tersangka, itu nanti fungsinya diberitahukan kepada jaksa bahwa ini yang diserahkan ini ternyata ada kekurangan-kekurangan oleh pra peradilan, diputus pasal ini salah, nggak punya bukti permulaan lah, kesimpulan ditarik sebagai pemohon karena sekarang pasal 7576 itu ada bagaimana jaksa ketika menyusun dakwaan diberikan kesempatan. Nah, sekarang agak sedikit berbeda. Kan kalau dulu hanya sekedar 7 hari sebelum hari sidang untuk melakukan perbaikan. Tetapi sekarang diberikan sekali, ada keberatan disesuaikan, dirubah dulu. Sebelum, kalau masih keberatan juga, baru diputuskan soal. Ada proses yang baru sekarang. Dan menurut 31 huruf D, ini akan diproses. Jadi di sini sebagai turut termohon, jaksa sama sekali tidak dibebani atau disalah-salahkan, tidak ada. Apalagi tidak melakukan penahanan, itu luar biasa. Saya salut sekali. Ya. Selanjutnya, ahli mengacu pada asas dominus litis dan ketentuan pasal 69 Undang-Undang 20 tahun 2005 tentang KUHP. Penuntut umum adalah pengendali perkara tunggal yang diberi mandat konstitusional untuk melimpahkan perkara ke pengadilan setelah berkas dinyatakan lengkap atau P21. Apakah menurut teori hukum acara pidana lembaga pra peradilan memiliki wewenang yuridis untuk mengintervensi, melarang atau membukukan kewenangan atributif penuntut umum tersebut dalam melimpahkan berkas perkara? Jadi sebenarnya yang dilarang itu bukan melimpahkan berkas perkara. Jadi undang-undang telah mengatur, ada norma hukumnya pasal 9 ayat 1 huruf E. Di sana perkara pokok tidak boleh disidangkan, itu adalah kebalikan dari pasal 82 ayat 1 huruf C dan huruf D, atau huruf D. Huruf C itu 7 hari. Nah, jadi sekarang dikembalikan. Jadi masalahnya bukan apakah pra peradilan boleh memerintahkan penegak. Pra peradilan adalah lembaga pengadilan, boleh membuat satu putusan. Jelas. Kalau yang namanya turut termohon sudah masuk ke dalam ditarik dalam permohonan ini, menjadi kewajiban turut termohon untuk patuh dan tunduk pada putusan ini. Karena kira-kira dari putusan adalah demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Hakim adalah wakil Tuhan di sini. Harus dipatuhi, harus dipatuhi sih putusan. Jawabannya bagaimana? Apakah peradilan? Pertanyaan kan intinya begini. Apakah peradilan itu boleh mengintervensi dalam hal ini? Dengan kan intervensi kalau saudara bersemangat. Baik. Ya, nah ya. Apakah peradilan boleh mengintervensi dalam bentuk melarang melimpahkan perkara? Itu pertanyaannya kan?
Dan tadi jawab, sebetulnya KUHP itu bunyinya bukan melarang pelimpahan, tetapi sepanjang pra peradilan itu masih diperiksa perkara pokok belum boleh Betul. dilaksanakan. Kan begitu? Betul. Bagaimana jawaban saudara? Tidak ada larangan melimpahkan. Tidak ada larangan pelimpahan. Jadi peradilan tidak boleh mencari putusan pelimpahan itu, begitu? Bukan. Oh bukan. Sekarang sampaikan jawaban saudara. Kalau seandainya, mohon maaf ya, kalau dimohonkan, kemudian pra peradilan mengabulkan, melarang pelimpahan itu, sesuai azas res judicata pro veritate habetur. Setiap putusan pengadilan harus dianggap benar. Berarti boleh menurut saudara? Boleh, kalau mau. Pertanyaannya. Oke. Kita lanjut Pak. Saudara ahli, jika sebuah dugaan tindak pidana memiliki tembus delikti di bulan April tahun 2025 saat KUHP lama masih berlaku. Namun proses penegakan hukumnya berjalan di tahun 2026, yaitu saat KUHP nasional Undang-Undang Nomor 1 2023 sudah berlaku efektif. Manakah yang lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan tersangka? Apakah penegak hukum langsung menebak satu undang-undang atau mencantumkan kedua pasal tersebut demi membuka ruang penerapan asas transitoer tadi, yaitu asas lex favoreo pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 2023, agar hakim di sidang pokok dapat memilih aturan yang paling meringankan bagi tersangka? Baik, apabila terjadi adanya perubahan undang-undang, maka kalau sudah dinyatakan dicabut, ya boleh digunakan lagi. Tetapi ancaman hukumannya itu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 KUHP lama dan sekarang pasal 3 ayat 1 KUHP baru. Ya, diberlakukan yang lebih ringan, bukan berarti secara formalitas tetap menggunakan undang-undang lama, tetapi substansinya, keringanannya. Kalau ancamannya dulu hanya dulu hanya 6 bulan, sekarang jadi 1 tahun. Nah, yang digunakan yang 6 bulan. Tapi formalitasnya mengikuti aturan baru, ketentuan baru, tidak campur aduk. Ya, jadi ini harus dipahami gitu. Karena lex favoreo itu adalah kepentingan untuk kepentingan si terdakwa. Jadi bukan formalitas yang diutamakan. Itu adalah esensinya. Jadi tuntutannya nggak boleh lebih berat, putusannya juga nggak boleh lebih berat dari aturan yang menguntungkan. Ya, demikian. Ini. Saudara ahli, berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, melimpahkan perkara ke pengadilan setelah tahap 2 adalah mandat dan kewajiban hukum selaku pemegang asas dominilitis yaitu DPU. Secara doktrinal, apakah ada satu saja Pak celah hukum atau instrumen di dalam KUHP baru itu yang memberikan wewenang kepada hakim pra peradilan untuk mengeluarkan perintah, larangan atau injunction guna membekukan kewenangan undang negara tersebut, penuntutan tersebut? Jadi begini, saya sudah Jawab pendapatnya. Tapi yang sekarang ditanya, asal mendengar ini pendapat lagi kalau di doktrin yang ditanya ya, itu pendapat ahli, pendapat ahli yang lain berarti. tadi saya sudah jelaskan ada azas dasari res judicata pro veritate habetur. Setiap putusan pengadilan mau dibilang salah, mau dibilang benar, tidak peduli, itu adalah aturan yang harus kita arti. Itu adalah hukum. Itu aja. Baik yang mulia, saya lanjut Pak. Saudara ahli,